Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel MDN Skill Academy. Pada kali ini kita akan mengulas sedikit tentang rekrutmen bersama BUMN di tahun 2025. Nah, kalau teman-teman di sini akan mendaftar BUMN, bisa kalian lihat di websitenya ya, rekrutmen bersama 2025 fhci.bumn.id di home sini. Nah, teman-teman bisa daftar sini, ya klik daftar. Nah, tapi sebelum daftar akan saya coba jelaskan dulu terkait dengan bagaimana proses, bagaimana timeline atau schedule yang akan dilalui teman-teman. Ya. Nah, di website ini di halaman pertama, jadi nanti siapa saja yang dapat mengikuti rekrutmen bersama ini di tahun 2025. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama reguler, yang kedua disabilitas, ketiga ini khusus orang asli Papua. Ya. Nah, untuk reguler sendiri periode pendaftaran itu dimulai 7 Maret sampai dengan 16 Maret sampai 16 Maret ya. Sudah 7 Maret kemarin. Kemudian periode melamar itu di 10 Maret sampai 16 Maret ya. Jadi untuk membuat akun itu periode melamarnya apply-nya itu di 10 sampai 16. Ini dikhususkan bagi fresh graduate dan experience. Jadi yang sudah pengalaman silakan bisa mendaftar di BUMN Pro. Kemudian untuk disabilitas ini tanggalnya sama ya. Tanggalnya sama di 7 Maret sampai 16 Maret untuk periode melamar di 10 sampai 16 Maret. Nah, ini dibagi khusus siapa saja, ini untuk individu yang memiliki potensi luar biasa. Ya, untuk itu kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif ya. Dan ya, ini jadi untuk saya cek ya websitenya ini. Nah, ini ya rekrutmen bersama untuk yang disabilitas ya. Nah, yang ketiga ini untuk orang asli Papua, ini pendaftarannya di minggu kedua sampai minggu ketiga April. Untuk tanggalnya itu belum pasti, jadi masih di minggu kedua. Kemudian alurnya bagaimana? Untuk alur reguler dulu, itu pertama registrasi dulu ya, jadi mendaftar di sini ya. Kemudian kalian mungkin bisa memilih mana yang akan dilamar ya di tanggal 10 sampai 16 Maret. Kemudian di minggu kedua April ini ada pengumuman ya, pengumuman administrasi, kemudian ada tes tahap 1. Tahap 1 ini ada PAD, lak dan wawasan kebangsaan. Nah, setelah itu baru tahap 2. Nah, ini ada beberapa compatibility check dan seterusnya, itu dari jenis BUMN tertentu ya, tidak semuanya ada seperti itu. Maaf, ini untuk compatibility ini apa namanya? Untuk tanggal ini ya. Nah, tesnya itu tahap sekian. Tes tahap satunya itu minggu sekian. Ini ada cek tes dan seterusnya ya. Untuk pengumuman tes itu di minggu kedua bulan Mei. Lanjut ke tes tahap kedua, tes English dan Learning Agility ya. Itu di sekitar minggu ketiga bulan Mei. Baru pengumuman tes tahap 2 minggu kedua Juni ya. Tes TKP dan BUMN itu di Juni sampai Juli. Kemudian pengumuman final itu di minggu pertama Juli. Itu tahap untuk yang reguler. Kemudian yang disabilitas itu hampir sama dengan yang reguler, cuma bedanya untuk tes tahap 1 tahap 2 ini di minggu 2 dan minggu ketiga April ya. Jadi langsung di sini ya, tahap 1 tahap 2, tidak seperti reguler itu kan terpisah ada ya. Kalau ini itu langsung, kemudian baru nanti pengumuman tahap 1 tahap 2, baru nanti tes TKP dan pengumuman finalnya itu sama. Yang membedakan di sini ya, kalau disabilitas itu tes tahap 1 tahap 2 baru nanti pengumuman. Tapi kalau reguler itu dipisah. Untuk orang asli Papua ini karena jadwal minyak itu belum fix, jadi hanya masih ke minggu kedua, minggu ketiga ya, pengumuman administrasi, tes tahap 1 tahap 2 sama ya. Ini digabung ya. Kemudian baru nanti tes TKP, baru pengumuman di Agustus. Karena memang
jadwalnya ini mundur, tidak seperti yang reguler dan disabilitas. Nah, kemudian ketentuan umumnya ini hanya bisa memilih satu jenis rekrutmen ya, jadi pastikan kalian mau reguler atau orang asli Papua. Nah, pastikan sudah melihat lowongan pada laman karir, belum menentukan jenis rekrutmen yang dipilih. Jadi dilihat dulu lowongannya apa saja, kemudian itu untuk reguler atau disabilitas harus dicek. Dan sampai lowongan untuk disabilitas kalian reguler. Setiap lamar hanya memilih satu lowongan yang tersedia, jadi tidak boleh melamar di dua lowongan. Ya, jadi hanya satu orang, hanya satu. Nah, ini penting sekali ya. Tidak dipungut biaya apapun, jadi dari pihak BUMN, pihak FHCI-nya itu tidak memungut biaya apapun. Ya, akan tetapi biaya kalian tes, biaya kalian melengkapi berkas itu biaya sendiri ya, tidak disediakan atau tidak diganti. Intinya tidak ada biaya dari BUMN. Ya, seluruh informasi hanya disampaikan melalui portal yang resmi ya. Jadi kalau ada informasi yang di luar resmi itu biasanya itu ya patut kita cek dulu faktanya. Kemudian untuk perjanjian kerjanya di sini ada dua, istilahnya ada kontrak dan ada yang tidak kontrak. Ya, ini kalian bisa membaca di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seluruh akomodasi dan transportasi selama proses rekrutmen ditanggung pelamar. Jadi kalau kalian pergi ke tempat tes, itu ditanggung pelamar. Kemudian perhitungan kuota, kalau misalnya di situ BUMN membutuhkan 2 posisi, maka batas kuota pendaftarannya itu adalah 2.000. Jadi hanya dibatasi satu posisi 1.000. FHCI berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan seleksi. Ya. Hasil keputusan FHCI bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat ya. Seperti biasa ya. Pelamar harus mengisi data diri dan sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Jika isi data diri dokumen tidak sesuai, maka dapat memperoleh hasil seleksi. Jadi teman-teman harus menyiapkan data diri disertai dokumen yang valid ya, dokumen yang sesuai. Jadi KK ya di KK ya, jangan sampai ketukar ke akte. Persyaratannya adalah WNI, warga negara Indonesia, tersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jenis kelamin misalkan kebutuhan posisi masing-masing BUMN ya jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Sertifikasi pelatihan yang sesuai ya apabila ada, jadi kalau kalian punya pengalaman kerja bisa dilampirkan. Rekomendasi komunitas, kalau kalian punya prestasi, punya pengalaman ya silakan bisa dicantumkan rekomendasinya. Kemudian ijazah yang dari luar negeri harus penyetaraan oleh Dirjen Dikti, itu harus punya penyataan dulu. Kemudian ketentuan khususnya, nah ini ada fresh graduate ya, SMA itu batas usianya 25 tahun, nilainya itu rata-ratanya ya itu 75 sampai 100 minimum IPK-nya ya. D3 ya, umur maksimalnya 27, D4 atau S1 itu 3 ya, 30 tahun, S2 3,25 tahun ya. Untuk eksperimen yang pengalaman itu batas maksimal umurnya adalah 45 tahun. Untuk nilai atau IPK itu sama. Untuk disabilitas ini ada 60 sampai 100 ya. 3,2,5 sampai 4, D4 atau S1 2,5 sampai 4. Untuk orang asli Papua hampir sama dengan yang disabilitas. Ya. Mungkin itu ya penjelasan dulu bagaimana tentang persyaratan dan kemudian alur yang harus kalian lalui. Jadi sebelum mendaftar silakan untuk dipahami dulu ya. Untuk berikutnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang tata cara melamar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.